Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton atau mendengarkan presentasi ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah proposal public relation yang cukup unik, seru, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Judulnya adalah Warle, Warung Lele Naik Level. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa warung lele? Kenapa bukan brand besar atau perusahaan teknologi kekinian? Jawabannya simpel, karena warung lele itu adalah wajah asli dari kuliner rakyat. Karena warung lele itu tempat kita makan kalau tanggal tua, tempat kita nongkrong kalau lagi gabut, dan seringkali jadi tempat ngobrol sambil nunggu hujan reda. Tapi di balik semua itu, banyak warung seperti pecel lele Gen Z yang sebenarnya punya potensi besar, namun belum terangkat karena kurang strategi komunikasi dan branding. Nah, disinilah public relation berperan. PR bukan cuma untuk brand besar atau artis papan atas, tapi juga bisa jadi alat perubahan untuk UMKM lokal, seperti pecel lele Gen Z di Jakarta Timur. Dalam 30 menit ke depan, saya akan ajak kalian menyelami bagaimana warung sederhana ini bisa naik level, dengan pendekatan yang modern, kreatif, dan tetap membumi. Pertama, identifikasi masalah. Di tengah gempuran makanan cepat saji dan tren kuliner kekinian yang banyak bertebaran di media sosial, masih banyak warung makan tradisional yang belum mendapatkan perhatian yang layak. Meskipun cita rasa dan harga mereka sangat bersahabat dengan kantong rakyat. Contohnya adalah pecel lele Gen Z, sebuah warung makan sederhana yang berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Jakarta Timur. Tepatnya di kawasan yang cukup strategis karena berada di dekat komplek militer serta dikelilingi oleh perkantoran, kos-kosan mahasiswa hingga jalur ramai ojek online. Meskipun menawarkan menu andalan seperti pecel lele, pecel ayam, dan sambal khas yang menggoyang lidah, pecel lele Gen Z belum memiliki identitas merek yang kuat. Dalam benak masyarakat, warung ini masih dianggap sebagai tempat makan biasa, belum memiliki daya tarik visual atau branding yang mampu memikat generasi muda urban yang kini lebih melek digital dan visual. Hal ini membuat pecel lele Gen Z ketinggalan dibandingkan tempat makan lain yang sudah lebih dulu membangun kehadiran online mereka. Di era serba digital dan visual seperti sekarang ini, membangun citra bukan hanya sekedar tentang rasa dan harga, tetapi juga soal bagaimana warung tersebut diceritakan ke publik. Citra visual, konten kreatif, dan keterlibatan pelanggan menjadi sangat penting untuk menciptakan pengalaman makan yang bukan hanya lezat tetapi juga berkesan. Melalui proposal ini, kami mengusulkan strategi public relation untuk membawa pecel lele Gen Z naik kelas, menjadi warung makan yang tetap mempertahankan cita rasa tradisional, tapi dengan sentuhan kekinian yang membuatnya menarik, mudah dikenali, dan relevan di tengah pasar yang kompetitif. Kedua, perencanaan dan pemrograman. Judul program Warle, Warung Lele Naik Level. Judul ini dibuat dengan pendekatan yang ringan, mudah diingat, dan punya daya tarik emosional. Kata Warle adalah singkatan dari warung lele, yang mencerminkan identitas lokal, namun diberi tambahan naik level untuk menunjukkan bahwa ada transformasi visual, layanan, dan citra yang sedang dibangun. Komunikator utama adalah saya sendiri, Slamet Aji Wibowo, pemilik warung sekaligus editor konten. Saya akan menjadi tokoh sentral dalam narasi brand, memperkuat citra warung sebagai usaha keluarga yang berkembang dengan pendekatan kekinian, namun tetap membumi. Sasaran publik program ini menargetkan 4 segmen. Pertama, karyawan dan pekerja kantoran yang sering mencari makan malam. Lalu ada mahasiswa dan pelajar dari kampus atau sekolah sekitar yang suka tempat makan murah, enak, dan asik buat nongkrong atau konten. Lalu yang ketiga, ada tentara muda penghuni komplek yang cenderung mencari tempat makan yang familiar, cepat, dan bisa jadi langganan. 4, tentu saja warga lokal dan driver-driver yang banyak melalui lalu lintas di jalanan tersebut, yang sering jadi penyambung rezeki dengan sistem beli antar makanan. Dengan segmen yang cukup luas ini, program PR akan dirancang untuk bisa menjangkau dan berbicara kepada masing-masing segmen sesuai gaya komunikasi yang mereka sukai. Waktu pelaksanaan adalah Agustus sampai Oktober tahun 2025, selama 3 bulan. Program ini akan difokuskan pada peningkatan visual branding, produksi konten berkala, aktivasi pelanggan, serta evaluasi performa sosial media dan respon publik secara langsung. Tujuan program ini membangun citra baru pecel lele Gen Z sebagai warung kekinian yang punya branding visual menarik tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Kedua, menarik lebih banyak pelanggan dari kalangan mahasiswa, pekerja, dan komunitas online lewat konten yang relatable dan asik. 3.
meningkatkan daya warung makan tradisional di tengah dominasi tempat makan franchise lewat pendekatan komunikasi yang terukur dan modern. Media yang kita gunakan untuk menjangkau audiens muda dan digital natif adalah Instagram, menampilkan menu secara estetik, reels pendek tentang aktivitas dapur hingga testimoni pelanggan. 2. TikTok, membuat konten yang lucu, ringan, dan relate dengan kehidupan sehari-hari, misalnya konten sambil makan atau tantangan sambal pedas. 3. YouTube, dokumentasi proses transformasi warung, vlog seharian di dapur, dan cerita di balik layar. Lalu offline, poster, spanduk, banner untuk menjangkau warga lokal yang belum akrab dengan digital, sekaligus memperkuat branding visual di lokasi fisik. Strategi pesan dan tagline. Pesan utama program ini dikemas dengan gaya visual dan narasi yang dekat dengan keseharian publik. Warung murah tapi nggak murahan. Tagline utamanya lebih dari sekedar kenyang. Tagline ini memadukan unsur lokal dan nasional, rasa dan gaya dengan pendekatan ringan tapi tetap powerful secara branding. Strategi branding untuk membangun identitas yang kuat dan dikenali adalah redesign banner dan tampilan etalase warung dengan warna, font, dan ilustrasi yang sangar dan konsisten. Produksi konten video mingguan, baik berupa vlog, reels, maupun konten behind the scene untuk menciptakan kedekatan dengan audiens. Penyediaan pojok selfie artistik dengan nama dengan logo Warle agar pengunjung tertarik foto dan berbagi pengalaman mereka secara organik. Penggunaan hashtag kampanye Warle, hashtag pecel lele Gen Z, hashtag murah enak naik level untuk memudahkan pelacakan dan penyebaran konten pelanggan. Pengambilan tindakan dan komunikasi. Langkah konkret yang akan dijalankan antara lain produksi 2-3 konten video per minggu, baik di Instagram, TikTok, maupun YouTube, dengan topik seputar menu, kegiatan dapur, testimoni, hingga cerita lucu pelanggan. 2. Program konten gratis makan, yaitu promo di mana pelanggan yang membuat konten dan men-tag akun Warle akan mendapatkan diskon khusus atau makan gratis. Kolaborasi dengan mikro-influencer seperti mahasiswa kampus terdekat atau vlogger kuliner kecil yang punya followers lokal aktif. Interaksi intensif melalui media sosial seperti polling di IG Story, komentar, dan balasan lucu TikTok, serta Q&A seputar makanan dan aktivitas warung. Pembuatan video behind the scene tentang proses masak, belanja bahan, atau cerita pemilik warung untuk memperkuat narasi humanis dan kedekatan emosional. Program ini dirancang dengan pendekatan komunikasi dua arah, bukan hanya menyampaikan pesan dari warung ke pelanggan, tapi juga sebaliknya, membaca komentar, menanggapi masukan, dan menjadikan pelanggan bagian dari cerita Warle. Ini penting untuk membangun komunitas pelanggan yang loyal dan aktif. Nah, evaluasi program. Setelah 3 bulan berjalan, program ini akan dievaluasi dari berbagai sisi, antara lain pertumbuhan jumlah follower, engagement, dan reach setiap platform media sosial. Target minimal pertumbuhan sebesar 30% selama 3 bulan. Jumlah konten yang dibuat oleh pelanggan, baik berupa story, reels, TikTok, atau vlog yang menyebat atau men-tag akun Warle. Hasil survei mini online, misalnya melalui QR code di meja warung yang mengarah ke Google Form untuk mengukur perubahan persepsi pelanggan terhadap brand Warle. Peningkatan jumlah pengunjung baru, terutama yang tahu warung dari konten media sosial atau rekomendasi daring. Lalu ada review positif di Google Maps, GrabFood, atau Shopee Food. Jika sudah tersedia, yang bisa jadi indikator kepercayaan publik dan kepuasan pelanggan. Program Warle, Warung Lele Naik Level, bukan hanya soal mempercantik tampilan atau rame-rame di TikTok, tapi tentang bagaimana sebuah warung makanan tradisional bisa beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Lewat strategi public relation yang kreatif, menyenangkan, dan tepat sasaran, Pecel Lele Gen Z akan hadir sebagai contoh bahwa warung sederhana pun bisa punya citra kuat, punya komunitas pelanggan yang aktif, dan punya cerita yang layak dibagikan. Dengan langkah-langkah yang terukur dan komunikasi yang dibangun dari hati ke hati, Warle akan benar-benar jadi bukan warung biasa, tapi warung yang luar biasa. Jadi teman-teman, setelah semua pemaparan tadi, bisa kita lihat bahwa strategi PR itu bukan soal besar kecilnya usaha, tapi soal bagaimana kita bisa menyampaikan cerita yang tepat ke orang yang tepat lewat media yang tepat. Pecel Lele Gen Z mungkin hanya satu dari ratusan ribu warung makan di Indonesia, tapi lewat program Warle, Warung Lele Naik Level, kita ingin membuktikan bahwa UMKM juga bisa keren, bisa punya visual branding, bisa viral di TikTok, dan bisa jadi tempat nongkrong yang relatable bagi Gen Z dan milenial urban. Yang menarik, pendekatan PR di sini tidak membutuhkan budget besar, tapi membutuhkan ide kreatif, konsistensi, dan keberanian untuk tampil beda. Kita tidak mengubah rasa, kita tidak mengganti resep, tapi kita mengangkat apa yang sudah ada, kehangatan, kelezatan, dan suasana khas warung Indonesia.
lalu membungkusnya dengan komunikasi yang lebih segar dan relevan. Lewat PR yang tepat, kita tidak hanya membangun citra, tapi juga membangun koneksi, kita membangun interaksi dua arah dengan pelanggan, membangun kepercayaan, dan pada akhirnya membangun loyalitas. Harapannya, proposal ini tidak hanya menjadi proyek simulasi, tapi bisa jadi inspirasi nyata, bahwa kita semua bisa ikut berkontribusi memajukan UMKM, membangun branding lokal, dan menciptakan ruang-ruang usaha yang lebih adaptif terhadap zaman. Karena pada akhirnya, PR adalah tentang manusia, tentang bagaimana kita berkomunikasi, bercerita, dan menghubungkan satu sama lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, membuka perspektif baru, dan menjadi bekal kita bersama untuk menghadirkan PR yang berdampak, bukan cuma di papan iklan tapi juga di kehidupan nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.